Baik, kali ini kita belajar tentang menjadi batu sandungan. Kalau kita berbicara tentang menjadi batu sandungan, maka semua orang Kristen percaya bahwa umat Tuhan tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Batu yang diletakkan di tengah jalan yang menyebabkan seorang menjadi tersandung, dia jatuh dan tidak sampai kepada tujuannya, menyebabkan ada satu penghalang, ada satu peristiwa sehingga dia menjadi jatuh karena ada batu sandungan di sana. Di dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27. Di sana saya akan baca bagi kita ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Nah, kita lihat di sini bahwa waktu Yesus datang ke Kapernaum, yaitu kampungnya Petrus, ada orang-orang Farisi bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu membayar bea bait Allah?" Mereka mempertanyakan itu. Dan Petrus menjawab di ayat 25, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus telah mendahuluinya terlebih dahulu untuk bertanya. Lalu kata Tuhan Yesus kepada Petrus ya, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Sebenarnya terjemahan ini kurang tepat ya, karena kalau lihat bahasa Yunaninya, kata rakyatnya itu ditulis kata huios, bukan rakyat, tetapi harusnya diterjemahkan sebagai anak. Huios itu adalah anak. Itu juga kalau lihat King James ya, diterjemahkan sebagai children. Nah, saudara bisa menemukan itu. Beberapa juga terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai anak. Jadi kurang tepat penerjemahan ini. Harusnya kalau kita sudah ganti dia, tidak pakai lagi rakyat, nah kita bisa baca seperti ini, dari anaknya atau dari orang asing. Lalu jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Yesus bukan orang asing, dia adalah anak Allah. Kalau lihat misalnya di dalam Lukas ya, satu pertanyaan Tuhan Yesus, dia bilang begini dalam Lukas 2 ayat 49. Ada juga beberapa ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Yesus itu mengaku sebagai anak Allah. Dia bilang begini, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi Yesus memposisikan diri sebagai anak Allah. Bapaknya adalah Allah Bapa di surga yang merupakan pemilik daripada bait Allah. Nah, kalau pajak bait Allah dibayarkan kepada bapaknya yang merupakan pemilik daripada bait Allah itu sendiri, masa anaknya juga bayar? Karena Yesus adalah anak Allah. Makanya dia katakan di sana, dia tanya kepada Petrus, jawab Petrus, "Dari orang asing." Berarti bebaslah rakyatnya, bebaslah anaknya. Jadi Yesus sebenarnya bebas dari pembayaran pajak ini. Tetapi ayat 27 di sana dikatakan, supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Saya ulangi, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Jadi dia sadar, dia ingin memberitahukan kepada Simon Petrus bahwa sebenarnya aku ini tidak perlu membayar pajak karena aku ini anak Allah. Jadi bait Allah itu adalah rumah Bapakku dan aku adalah anak Allah. Jadi sebenarnya Yesus bebas untuk membayar pajak. Tetapi janganlah kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi kita menemukan di sini bahwa Yesus tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebenarnya kalau dia tidak membayar bea bait Allah itu tidak apa-apa. Kalau dia bayar juga tidak apa-apa. Tetapi karena ada dua pilihan, mau bayar apa tidak bayar, dia mempertimbangkan bagaimana jika seandainya dia tidak bayar, dia pikirkan itu. Lalu bagaimana kalau dia membayarnya. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan itu, maka Yesus memutuskan untuk membayarnya, yang sebenarnya tidak perlu atau tidak diharuskan dia untuk membayar bea bait Allah tersebut karena dia adalah anak Allah. Sehingga dia menyuruh Petrus untuk memancing ikan dan di dalam ikan itu ada 4 dirham uang untuk pembayaran bea bait Allah pada mereka pada saat itu. Yesus menekankan bahwa tidak boleh seseorang menjadi batu sandungan. Saking penekanannya ini penting, dia melakukan mukjizat.
demi supaya ini menjadi pelajaran penting bagi para pengikutnya, bagi murid-muridnya, bahwa kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kalau dia tidak bayar, maka orang akan berkata, Yesus aja yang merupakan guru tidak membayar pajak, apalagi kita. Berarti mereka juga bebas, dan itu pasti akan menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sebabnya Yesus memilih untuk membayar pajak. Artinya adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Kristen, pengikut Yesus, tidak boleh menjadi batu sandungan yang menyebabkan orang lain tersandung atau menyebabkan suatu kegaduhan gara-gara tindakan kita yang tidak tepat pada saat itu, yang sebenarnya mungkin tidak dosa. Ya, mau bayar tidak dosa, mau tidak bayar juga tidak dosa. Kita lihat di sini bahwa Yesus melakukan mukjizat demi menunjukkan betapa pentingnya tidak boleh menjadi batu sandungan. Ada banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya saja tidak pakai helm begitu. Kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa demikian? Karena standar orang Kristen ini sebenarnya adalah standar tinggi. Mereka sudah menganggap, orang-orang dunia itu menganggap orang Kristen ini memiliki standar yang tinggi, sehingga begitu kita melanggar satu aturan saja mereka menganggap, wah itu orang gereja, wah itu orang Kristen melanggar. Jadi kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Apalagi kalau kita seorang pembimbing rohani ya, atau hamba-hamba Tuhan, tidak menggunakan helm ketika mengendarai motor, tidak mengenakan seat belt, atau tidak mentaati aturan lalu lintas, menerobos lampu merah, atau juga melanggar proboden, atau berbagai hal yang lainnya yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Dan dalam hal ini kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka akan berkata, dia aja seorang hamba Tuhan bisa melanggar aturan, apalagi kita. Ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, waktu kita di gereja, lalu kita main game di belakang, begitu ya. Nah, ada orang-orang di sisi kiri kita, sisi kanan kita yang memperhatikan kita, dan mereka menganggap kita, ini orang ngapain di tempat ini, dia main game, harusnya dia di rumah. Dan kita telah menjadi batu sandungan bagi mereka pada saat itu. Sementara orang lagi dengar khotbah, kita main game. Sementara orang lagi dengar khotbah, kita terima telepon. Jadi itu mengganggu, dan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, karena itu kita perlu meneladani Tuhan Yesus. Dalam hal ini dia tidak mau menjadi batu sandungan. Misalnya status WA kita juga ada status WA yang menyebabkan propaganda, atau status kita yang membuat orang lain berpikir aneh-aneh, berpikir negatif gara-gara status kita yang nggak jelas. Kita lagi galau, kita posting di Facebook, kita lagi mengalami teguran, kita ditegur oleh atasan kita, lalu kita pasang di status kita, dan itu bisa menyebabkan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi orang bisa memikirkan banyak hal tentang diri kita. Dalam hal ini kita dilarang untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tentu ada banyak contoh-contoh yang lain ya. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam hal berpakaian, dalam hal makan, dalam hal berbicara, dalam hal dalam segi kehidupan kita bisa menjadi batu sandungan kalau kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan. Nah, dalam kasus tertentu Tuhan Yesus juga pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, di sisi yang lain Yesus tidak mau menjadi batu sandungan, di sisi yang lain juga pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 15 ayat 12 sampai 14. Di sini dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jadi perkataan Yesus ini perkataan yang keras yang menegur orang-orang Farisi, karena mereka bermuka dua di depan umum. Mereka berdoa seakan-akan dekat dengan Tuhan, seakan-akan melakukan kebenaran, tetapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Dan Yesus menegur mereka dengan sangat keras. Murid-murid Yesus berkata, apakah engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Nah, Yesus tidak menyesal dengan perkataannya yang sangat keras itu, tindakannya yang menjadi batu sandungan itu bagi orang Farisi. Dia tidak menyesalinya sama sekali. Di sana dikatakan di ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14,
Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Yesus pernah menjadi batu sandungan untuk menegur orang lain. Ya, tentu dalam kapasitasnya sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang tokoh, dia memiliki kapasitas untuk menegur seorang tokoh yang lain. Nah, kalau kita mungkin tidak di kapasitas seperti itu, ya kita perlu berhikmat untuk bertindak sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, dalam hal yang lain juga kita bisa menjadi batu sandungan dalam hal positif, ya. Batu sandungan dalam hal positif itu ada. Misalnya, dulu kita seorang perokok, lalu ketika kita berhenti merokok, orang yang tadinya kita selalu bersama-sama dalam satu komunitas itu, lalu kita kebetulan bertemu dengan mereka lagi, dan mereka menganggap kita aneh karena kita sudah berhenti ngerokok. Jadi dalam hal ini kita menjadi batu sandungan bagi mereka, tapi batu sandungan dalam hal positif. Ini boleh, ya. Jangan berpikir bahwa daripada saya jadi batu sandungan bagi mereka, saya mendingan ikutanlah ngerokok juga. Nah, itu salah begitu. Nah, dulu kita seorang peminum, tapi sekarang setelah kita mengikuti Yesus, kita berhenti untuk melakukan hal itu. Tapi suatu kebetulan kita bertemu lagi dengan teman-teman kita itu, lalu mereka mengajak kita minum. Dan ada orang yang berpikir, kalau saya tidak minum, nanti saya akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, ini salah pemikirannya. Karena haruslah kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang melakukan kesalahan itu. Kita harus menunjukkan bahwa inilah sikap yang benar. Biarpun mereka tersandung, tapi sikap kita adalah benar. Tidak minum minuman keras lagi sampai memabukkan. Dalam hal yang lain, tentu ada banyak hal ketika kita ada di pergaulan itu. Sekarang kita sudah berhenti untuk melakukan yang jahat, tapi begitu kita ketemu dengan mereka dan mereka menganggap kita menjadi batu sandungan, tidak apa-apa mereka menganggap kita seperti apa. Tetapi sepanjang satu kebenaran yang kita lakukan, lakukan saja hal itu. Nah, ada 3 prinsip di dalam hal menjadi batu sandungan atau pelajaran penting di dalam pelajaran menjadi batu sandungan ini. Prinsip yang pertama adalah kalau tindakan sama-sama tidak salah, kalau tindakannya melakukan ini tidak salah, melakukan ini tidak salah. Nah, sekarang kita perlu pertimbangkan, kita perlu memilih tindakan yang tidak menyandung orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu juga yang dicatat di dalam 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 13. Saudara bisa baca sendiri mengenai hal makanan, ya. Di sana dikatakan bahwa bukan soal apa yang kita makan, apakah itu haram tidak haram sebenarnya, tetapi apakah kita menjadi batu sandungan ketika kita memakannya. Apakah ada orang lain yang melihat kita yang kurang dewasa imannya, mereka akan tersandung oleh karena tindakan kita yang memakan daging yang sudah dipersembahkan. Jadi prinsip yang pertama adalah kalau tindakannya sama-sama tidak salah, maka pilihlah tindakan yang tidak menyandung orang lain. Nah, prinsip yang kedua yaitu kalau tindakannya salah, maka jangan lakukan sekalipun tidak menyandung orang lain. Tindakan yang salah ini udah tahu itu kebenaran, tetapi orang lain tidak tahu. Ya, hanya kita yang tahu dan Tuhan, tapi tidak menyandung orang lain. Apa misalnya hal-hal seperti apa? Ketika kita berbohong, tidak jujur. Nah, ini kan tidak, orang lain belum tentu tahu ketika kita berbohong, ketika kita tidak jujur. Mungkin mereka tidak tahu, tetapi ini dilarang oleh Alkitab, maka jangan lakukan hal itu. Jadi prinsip yang kedua, kalau tindakannya salah, jangan lakukan sekalipun tidak menyandung orang lain. Lalu prinsip yang ketiga yaitu kalau tindakannya benar. Kalau tindakannya benar, lakukan saja sekalipun menyandung orang lain. Seperti contoh yang tadi saya katakan. Dulu kita seorang peminum, tetapi sekarang ketika kita sudah berhenti, ketemu lagi dengan orang-orang teman-teman kita yang dulu. Tapi karena kita sudah tidak minum lagi dan kita ada di tengah-tengah mereka, maka mereka menganggap kita sebagai batu sandungan bagi mereka. Gak apa-apa, lakukan saja karena itu adalah tindakan yang benar. Ya, jadi prinsip yang ketiga adalah kalau tindakannya benar, lakukan saja sekalipun menyandung orang lain. Nah, pelajaran terakhir mengenai menjadi batu sandungan adalah jangan menjadi korban sandungan. Gunakan mata dan pikiran positif supaya terhindar dari orang yang dapat menjadi batu sandungan bagi kita. Dalam hal ini sebenarnya kita membutuhkan wawasan yang luas, kita membutuhkan kedewasaan rohani. Karena kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 13 tadi dalam hal makanan, ya, saya akan baca bagi kita.
Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ayat 10, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, jadi kita yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi di sini kita lihat bahwa orang yang lemah hati nuraninya tersandung dari kita, dari tindakan kita tersebut. Ayat 11, dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Orang yang lemah, jadi yang tersandung di sini adalah orang yang lemah. Ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, sekali lagi, mereka yang tersandung adalah mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Tuhan atau terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jangan kita yang menjadi korban batu sandungan. Kenapa seseorang bisa tersandung? Sebenarnya karena dia belum cukup dewasa. Kita tidak bisa melarang siapapun untuk dapat menjadi batu sandungan. Orang kita lihat di jalan ada wanita seksi, bisa, tapi tergantung kita apakah kita tersandung apa tidak, tergantung keputusan kita, tergantung pikiran kita. Nah, hanya pikiran yang dewasa lah yang tidak tersandung. Meskipun ada sandungan, tetapi kalau dia dewasa, dia akan melihat jalan. Karena batu sandungan itu adalah batu yang diletakkan di tengah jalan. Nah, orang yang sering jatuh karena ada batu sandungan itu anak-anak. Kalau dia lari, nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, yang penting lari, nah disitulah dia akan jatuh. Tapi kalau orang dewasa, dia akan menggunakan matanya, dia akan menggunakan pikirannya, dia akan lihat sekitarnya, apakah ada penghalang, apakah ada hal-hal yang berbahaya, maka dia berhati-hati tidak tersandung. Jadi orang yang dewasa tidak mungkin tersandung. Orang yang dewasa tidak mungkin tersandung. Nah, makanya kita perlu kedewasaan rohani. Apakah kita sering tersinggung? Tersinggung ini juga diakibatkan karena kita tersandung dari kata-kata orang. Kita tersandung dari apa yang dilakukan orang. Kita tersandung dari status orang lain yang sebenarnya belum tentu itu berbicara tentang kita. Tetapi karena kita masih anak-anak, kita memikirkan hal yang negatif dan akhirnya kita tersandung. Jadi pelajaran yang terakhir mengenai menjadi batu sandungan, jangan sekali-sekali menjadi korban batu sandungan. Ya, jangan menjadi korban sandungan kita yang jatuh. Ya, kita jatuh karena kita belum dewasa. Kalau kita kuat, kalau kita sudah dewasa, tidak mungkin kita tersandung. Jadi itulah pelajaran bagi kita mengenai menjadi batu sandungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.